الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita kembali masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabatnya yang agung dan mulia dan juga kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW, insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada pagi hari ini adalah sebab-sebab kesempurnaan tauhid seseorang itu menjadi berkurang. Ada amal-amal yang menyebabkan tauhid menjadi hilang. Tapi pada malam pagi hari ini kita akan bicara tentang perbuatan-perbuatan, perkataan dan perbuatan yang mana ketika hal itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman, maka tauhidnya akan berkurang nilainya, yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada seseorang hambanya. Di antara sebab-sebabnya hilangnya, berkurangnya tauhid kepada seseorang itu adalah la tuqbalul haqq, yaitu ketika seseorang menolak nasihat. Menolak nasihat. Karena memang ada sifat-sifat orang yang kalau dinasihat dia kurang menerima. Padahal nasihat itu adalah merupakan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena merasa dirinya apa yang dilakukan itu adalah tidak salah, benar. Maka sikap yang demikian merupakan menjadi sebab tauhidnya akan berkurang. Menjadi sebab dia ditarik Allah Subhanahu wa taala rahmat dari dirinya. Karena sifat kesombongan yang ada pada dirinya itu adalah merupakan sifat yang sangat tercela. Merupakan sifat orang-orang yang tidak beriman. Seperti sifat orang Bani Israel, orang Yahudi yang sekarang tidak menerima semua nasihat orang di dunia ini. Karena dia menganggap dia yang paling benar. Menganggap dirinya lah manusia. Yang lain dianggap kecoak kalau. Dianggap hewan. Dianggap tidak berhak untuk hidup di dunia ini. Sebenarnya itu orang Israel itu bukan orang Palestina saja mau dibunuhnya itu. Seluruh dunia ini. Itu sudah ada program dia itu. Ya.
program untuk memusnahkan penduduk dunia, termasuk itu corona tu. Diciptakan virus, ya kan? Sudah beberapa kali tu. Jadi tahun 1920 itu berhasil ya. Berhasil ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat menolak kebenaran itu adalah termasuk sifat-sifat yang membuat seseorang itu hilangnya nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tidak malu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi mengerjakan maksiat secara terang-terangan tidak merasa malu. Kenapa? Tidak merasa malu karena memang tidak punya iman. Sebab malu itu bagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Jadi seseorang itu ketika mengerjakan maksiat secara terang-terangan, maka dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan tentang kesempurnaan tauhid. Tidak usah secara terang-terangan. Secara diam-diam saja itu sudah hilang amalnya. Sudah menghilangkan amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami kemukakan amal-amal mereka. Dan kami jadikan amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Jadi di akhirat nanti ada orang-orang yang banyak beramal. Kemudian Allah kemukakan, Allah perlihatkan amal itu banyak menggunung. Kemudian amal itu hilang, lenyap begitu saja. Sementara yang sangat diharapkan pada waktu itu manusia hanyalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika dia hidup di dunia. Dan tidak ada suatu kekecewaan yang sangat besar yang dirasakan oleh orang-orang pada hari kiamat kecuali amal-amalnya hilang. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa tanda-tanda orang-orang yang amalnya hilang? Dia beramal atau hilang? Kata Rasulullah SAW, tandanya seperti kalian. Kata Rasulullah, rajin ibadat, taat, sama dengan kalian. Tetapi mereka itu ketika dia dalam keadaan sendiri, dia melakukan maksiat kepada Allah. Dalam keadaan sendiri dia mengerjakan maksiat. Jadi mengerjakan maksiat dengan secara sembunyi-sembunyi pun sudah dihapuskan Allah amalnya pada hari kiamat. Apalagi orang mengerjakan maksiat secara terang-terangan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga sebab-sebab orang hilangnya kesempurnaan tauhid. Iza kunta ta'kulul haram la takhafuna lillahi. Ketika seseorang itu sudah tidak peduli lagi tentang halal dan haram. Baik di dalam urusan makanan, minuman, ataupun di dalam urusan mencari harta. Di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa kata Rasulullah SAW akan tiba suatu masa yang mana manusia pada waktu itu tidak memperdulikan lagi tentang halal dan haram. Mereka sholat, mereka ibadat, tapi kalau di dalam urusan harta, halal haram laju. Nah sekarang waktunya sudah tiba.
Ya. Orang tidak memperdulikan tentang halal dan haram. Kenapa? Karena saking cintanya manusia kepada dunia. Ya. Ini sebabnya. Sehingga tidak memperdulikan lagi tentang halal dan haram. Bapak Ibu rahimakumullah. Padahal di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, barang siapa yang memasukkan ke dalam rongganya sedikit pun dari yang haram 40 hari, ibadatnya, doanya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekali baik 40 hari tidak terima ibadat. Bagaimana kalau berkali-kali? Bagaimana kalau tiap hari? Coba kita bayangkan. Makan dari hasil nipu, hasil mencuri, hasil mengurangi takaran dan timbangan dan lain sebagainya. Nauzubillah min zalik. Jadi orang-orang yang tidak memperdulikan lagi tentang halal dan haram, maka perbuatan itu akan mengurangi nilai-nilai tauhid yang ada pada dirinya. Akan merusak keimanannya, merusak tauhidnya, merusak ibadahnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, barang siapa yang membeli pakaian, jadi harga pakaian itu kira-kira berapa? 50.000. Tapi ada kira-kira 1.000, 2.000 pakai dari uang yang tidak halal. Berkumpul dengan duit yang nak dibeli baju tu, baju itu dibawa sembahyang tak sah. Sembahyang tak sah. Bagaimana orang bikin rumah yang duitnya tak jelas? Dia ibadat di rumah itu. Bahkan orang-orang yang mengumpulkan harta dan kekayaannya semakin banyak, maka semakin banyaklah sebagai bekal yang akan dia bawa ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Berhati-hatilah kita di dalam masalah harta, hal-hal yang haram. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga yang dapat menghilangkan kesempurnaan tauhid itu adalah jika seseorang telah mengutamakan teman-teman yang buruk. Ini di dalam memilih pergaulan, di dalam bergaul. Untuk menghindari orang-orang yang beriman dari bergaul dengan orang-orang yang buruk. Sebab menurut ulama, orang yang buruk itu adalah orang-orang yang seperti dia memiliki racun. Begitu kita dekat, kita langsung kena. Langsung kita berbahaya. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang bernama Uqbah. Uqbah ibnu Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ini CS dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Ka'ab, orang-orang munafik. Tetapi Uqbah ini, dia ini mengidolakan Rasulullah SAW. Dia senang dengan Rasulullah SAW. Tapi dia orang kafir. Ngapa dia senang? Karena dia adalah ahli syair. Ahli syair. Dia senang hobi syair. Bersyair. Nah, kenapa dia senang dengan Rasulullah? Karena sering dia dengar baca Quran. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat tinggi. Sehingga dia mencintai, senang mendengar Quran, ya. Dia senang kepada Rasulullah SAW. Tapi dia tidak beriman.
dia tetap kafir. Pada suatu ketika dia mengundang Rasulullah SAW, ngajak makan. Kemudian dia makan. Dia datang, Rasulullah datang. Datang itu, kata Rasulullah SAW, saya tidak bisa makan di sini. Kenapa? Kenapa Muhammad, katanya. Dia tidak memanggil dia Rasulullah Muhammad. Karena orang tidak beriman itu kan tidak punya adab dia dengan Rasulullah SAW. Panggil nama. Kenapa tidak makan ya Muhammad? Karena kamu adalah belum beriman, belum mengucap 2 kalimat syahadat. Akhirnya dia secara terpaksa supaya Rasulullah itu makan di rumahnya, dia mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian kedua kali melakukan itu juga. Dia mengucap 2 kalimat syahadat, ngajar Rasulullah makan. Kemudian tersiarlah dengan teman-temannya, yang Abu Lahab tadi, Abu Jahal dan banyak-banyak yang lain. Wah, katanya Uqbah sudah masuk Islam. Masuk Islam. Itu katanya bersama Muhammad tu katanya ngajak dia makan. Ditanya Uqbah, kamu sudah masuk Islam? Enggak, kata Uqbah. Enggak. Kalau masuk, enggak. Sumpah-sumpah. Kemudian kalau belum masuk nian, nak jengoknya kata rombongan-rombongan itu. Coba kamu kerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menghinakan Muhammad itu. Jadi mereka itu sedang di Ka'bah, kata Abu Lahab tu, coba siapa yang bisa untuk mengambil kotoran meletakkan di punggungnya Rasulullah sedang sujud. Aku sanggup, kata Uqbah. Waktu Rasulullah sedang sujud, sedang salat itu, dia letak tai onta. Orang bersorak-sorak semua pada itu. Tengok. Kemudian Rasulullah pulang. Ya. Jadi kotoran-kotoran itu dibersihkan oleh anaknya bernama Fatimah pada waktu itu. Yang mana pada waktu itu Siti Khadijah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Uqbah ini sebenarnya mungkin satu langkah lagi untuk mendapatkan hidayah. Sudah dekat dengan Rasulullah, sedang senang mendengar baca Al-Quran. Tetapi karena berteman dengan orang-orang jahat, akhirnya dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika terjadi di perang perang Uhud, bukan perang Uhud, perang Badar. Nah, termasuk Uqbah ini dapat ditawan. Ditawan kerana kejahatannya kepada Rasulullah, keterlaluan, dia disalib, dia dibunuh. Inilah orang yang pertama kali disalib. Ya, dibunuh tanpa ampun oleh para sahabat. Siapa? Uqbah. Karena dia terlalu jahat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan rahmat atau mengurangi nilai-nilai tauhid seseorang itu adalah tidak redha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak memiliki rasa qanaah. Jadi tidak redha dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menepuk bahunya Abu Hurairah. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, irda mimma qasamallahu lak takun a'nanas. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, redolah engkau dengan apa yang telah Allah takdirkan, Allah berikan, maka niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang kaya. Orang yang paling kaya, orang yang redo dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sikap redo atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala
merupakan tanda orang-orang yang sempurna imannya, sempurna keislamannya, kesempurnaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada hari kiamat, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW jelaskan, pada hari kiamat itu ketika peniupan kedua, maka bangkitlah orang-orang dari alam kubur. Kemudian ada kelompok-kelompok manusia itu begitu bangkit dari dalam kubur, Allah berikan dia sayap langsung menuju surga, berada di surga. Sementara orang belum berkumpul di padang mahsyar, belum hisab, belum menerima catatan amal dari catatan buku dan lain sebagainya, belum menyeberang sirat dan lain sebagainya. Maka malaikat pun berkata, apakah kamu sudah melewati ini dan itu, hisab, menerima ini, sirat dan kami tidak tahu, kata mereka. Kemudian malaikat-malaikat itu bertanya kepada Allah, kepada mereka, kamu ni umat siapa? Kami adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia? Kata mereka, ada 2 amal yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami redha apapun yang ditakdirkan Allah kepada diri kami. Jadi mereka ini mencapai makom redha. Suatu makom kedudukan yang sangat tinggi. Makom redha. Redha apapun yang ditakdirkan Allah. Baik, buruk, senang, susah, sehat, sakit. Apapun keadaan mereka redha. Jadi yang pertama mereka itu adalah redha dengan apa yang Allah berikan, Allah takdirkan. Ini amal mereka yang pertama. Yang kedua kata mereka, mereka merasa malu untuk bermaksiat kepada Allah walaupun orang lain tidak melihatnya. Jadi kesempurnaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kata Rasulullah SAW, anta budullaha ka annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Tuhanmu seolah-olah kau melihat Allah. Seolah-olah kau melihat Allah. Kalau kau tidak melihat Allah, maka niscaya Allah pasti melihatmu. Jadi mereka ini sudah sampai derajat ihsan di dalam beriman dan berislam. Mereka malu kepada Allah. Mereka yakin seolah-olah keyakinan mereka itu kepada Allah lebih tampak, lebih jelas daripada yang mereka lihat oleh mata kepala mereka sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang kelima ini adalah sebab-sebab orang hilangnya rahmat, hilangnya nilai-nilai tauhid kepada Allah ketika seseorang itu apa? Yaitu tidak menerima tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua yang Allah takdirkan kepada orang yang beriman itu di dalam hadis Rasulullah pasti membawa kebaikan. Pasti membawa kebaikan. Ada seorang sahabat yang bernama, siapa namanya? Dia ini paling rajin ibadatnya. Ya. Rajin ibadat, tidak pernah tinggal ibadat. Tetapi sudah ibadat, sudah solat langsung pergi. Kemudian pada satu ketika kata Rasulullah, kaget dulu. Kenapa kau cepat pergi?
Ya Rasulullah, istriku mau salat, kami tidak punya pakaian. Baju cuma ini aja. Oh, saking kami miskinnya. Kain pun cuma siku, gantian semayang. Lajulah kata Rasulullah. Ya. Kemudian dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah. Doalah kepada Allah agar Allah memberikan aku rezeki. Supaya ada rezeki, supaya ada dikit harta untuk hidupnya. Kata Rasulullah, apa yang Allah kasih kepadamu sekarang lebih baik daripada Allah kasihmu harta tapi kau tidak bisa untuk menguasainya. Oh enggak ya Rasulullah. Kalau Allah kasihku harta, aku akan jadi orang yang soleh. Aku akan jadi orang yang taat. Aku akan memberikan hak Allah SWT. Berkali-kali minta kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah doakan. Ya Allah, kata Rasulullah, kasihkan harta kepada Abi Sa'labah. Abi Sa'labah namanya. Sa'labah. Dikasih kambing. Kambing itu beranak. Sekali beranak 4-5. No. Ya. Lama-lama banyaklah kambing tu. Akhirnya Sa'labah jarang muncul sembahyang. Paling-paling sembahyang subuh, sembahyang maghrib. Lama-lama tidak sembahyang lagi. Muncul sembahyang Jumaat. Lama-lama sembahyang Jumaat tak lagi. Tak lagi sembahyang. Ini watak-watak Salaban sekarang kan banyak juga orang. Ketika miskin rajin sekali zikir. Ya Masya Allah. Ibadatnya mantap. Ketika sudah mulai lapang, mulai lupa dengan Allah SWT. Ini sifat-sifat Sa'labah ini. Na'udzubillah. Akhirnya dia di dalam tafsir, dalam surah Al-Maidah itu tidak salah. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT menakdirkan, memberikan sesuatu kepada seorang hamba itu pasti ada hikmahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian juga hal-hal yang dapat menghilangkan tauhid kepada nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, dia cintai, dia senang. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, qala Imam Ghazali, al-badu billahi wajibatun wa yuhibbu ma'siyatin asimun. Benci kepada yang dicintai al-badu billahi wajibatun. Benci yang dibenci oleh Allah wajib. Apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala hendaklah wajib dia benci. Allah tidak senang, dia tidak senang. Jadi benci kerana Allah, senang kerana Allah. Nah ini, jadi kalau orang yang bertauhid itu adalah cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Jadi apa yang Allah benci, dia benci. Itu merupakan suatu wajib. Dan wajib membenci apa yang dibenci oleh Allah, dan wajib untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang itu adalah mempunyai sifat senang kepada hal-hal yang dibenci Allah SWT, maka sifat itu merupakan suatu kemaksiatan kepada dirinya. Maksiat. Allah SWT benci tak kepada orang kafir? Benci. Kalau ada orang beriman senang kepada orang kafir, bermesra-mesra kepada orang kafir, rusaklah imannya, rusaklah akidahnya. Senang kepada maksiat, senang kepada maksiat, maka rusak akidahnya. Hilanglah rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum." Surah Muhammad ayat 9. Yang demikian itu, sesungguhnya mereka itu adalah benci dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka batallah segala amal mereka. Ada orang benci kepada hal-hal yang mestinya dia senang. Hukum-hukum Allah, benci kepada hukum Allah. Kan itu ada kadang-kadang. Kadang-kadang itu ada orang, ada perempuan pakai jilbab, nutup aurat, dikomentarinnya. Sementara yang pakaiannya setengah telanjang, tidak diomongnya. Jenguk orang ibadat, rajin masuk masjid, dikomentarin. Sementara yang tidak semayang, tidak diomongnya. Ini. Kalau itu yang melakukannya orang tidak beriman, lakum dinukum waladin. Tapi itu kadang-kadang orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Jadi sikap yang sedemikian itu adalah membuat seorang itu akan hilanglah kesempurnaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan rahmat atau nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala jika seseorang itu tidak peduli dengan perbuatan-perbuatan atau kezaliman yang dia lakukan. Zalim. Apa itu zalim? Zalim itu dari kata-kata zolama. Zolama, yazlimu. Zulman. Jadi zulman. Jadi zalim. Lawannya adalah adlan, adil. Jadi zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya adil. Meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Juga bahwa kata-kata zalama ini juga artinya kalau di kata sifat dia adalah artinya gelap. Gelap gulita. Jadi yakhrujuhum minaz zulumati ilan nur. Yakhrujuhum minan nur ila zulumat. Mereka adalah dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Apa itu gelap? Gelap di neraka. Sebab neraka itu gelap. Ya. Neraka itu gelap. Maka orang-orang yang zalim, berbuat zalim itu maka identik dengan neraka. Karena artinya sama, zalama itu. Zalama itu melakukan sesuatu yang bukan mesti dia lakukan, kemudian akibatnya dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Maka dikatakan dalam Quran itu, fa inna syirka lazulmun azim. Maka sesungguhnya syirik itu adalah kezuliman yang sangat besar. Sebesar-besar zalim syirik kepada Allah. Setinggi-tinggi keadilan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak peduli kepada perbuatan-perbuatan zalim, jelas Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dikatakan wala tasabanna Allah ghafilun amma ya'malu zalimun. Janganlah menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lupa dengan yang dilakukan perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan seorang. Tidak. Karena Allah la ta'khuzu wa la naum. Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Allah pasti melihat kepada orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Ada orang zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya, zalim kepada sesama makhluk. Zalim kepada Allah, syirik kepada Allah.
Zalim kepada dirinya melakukan maksiat-maksiat yang akan merugi dirinya sendiri. Zalim kepada orang merugikan orang lain. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah tak senang dengan orang-orang yang zalim. Inna zalimina lahum azabun alim. Orang yang zalim itu adalah akibatnya dia akan mendapatkan siksaan yang sangat besar, yang sangat pedih di akhirat nanti. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa di antara perbuatan-perbuatan yang akan menghilangkan kesempurnaan tauhid seseorang itu, yaitu tentang orang-orang yang tidak peduli dengan kezaliman. Sehingga sikap yang baik apa? Cepat bertaubat. Tidak ada orang yang tidak melakukan kezaliman dalam hidup ini. Maka di dalam Quran dikatakan, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang belum bertobat dengan perbuatan zalimnya, mati belum bertobat, fa ulaika humuz zalimun. Maka dia, kata Allah, termasuk orang yang zalim. Zalim tu yang belum bertobat tu. Yang dah bertobat tu dia zalim. Kalau mati dia belum bertobat. Kenapa dia zalim? Semestinya dia kembali kepada Allah dengan keselamatan. Dia sudah bertobat. Dia akan, sehingga dia diterima Allah Subhanahu wa taala. Arwahnya diterima, amalnya diterima, tapi dia belum bertobat, maka dia kembali kepada Allah dengan penuh kezaliman, dengan dosa-dosa dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah amal-amal yang dapat menghilangkan, mengurangi daripada nilai-nilai tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ada menyebabkan orang-orang yang dihilangkan, ditarik rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Lebih kurang saya minta maaf kepada Allah, ampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.